Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Meski dalam keadaan pandemi, tetap belajar di rumah, stay at home. Tetap semangat dalam belajar. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Mata pelajaran Akidah Akhlak semester 5. KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun KD 3.1 memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian hari akhir. 2. Menunjukkan dalil akli dan nakli tentang hari akhir. Yang ketiga, mengidentifikasi fenomena atau tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, menunjukkan contoh perilaku orang yang mengimani hari akhir. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari terlebih dahulu kita saksikan video perjalanan menuju hari akhirat, karangan Harun Yahya. Di dalam setiap makam yang Anda lihat ini, terdapat manusia seperti Anda. Mereka dulunya biasa menonton televisi, sebagaimana Anda sekarang. Mereka dulu juga bangun di pagi hari, membasuh muka, sarapan, dan pergi bekerja atau ke sekolah. Mereka juga pernah punya orang-orang yang mereka cintai, artis idola, mobil, rumah, dan tagihan yang harus dibayar. Tak sedetik pun terbayang bahwa sebagaimana mereka punya hari ulang tahun, mereka juga punya hari kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Inilah kehidupan dunia yang sesungguhnya. Akal manusia tidak mampu membayangkan ukuran dan tatanan jagat raya yang kita huni. Jagat raya diperkirakan berisi sekitar 300 miliar galaksi. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah salah satunya. Terdapat sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. Makhluk hidup lain tidak punya keperluan sebanyak manusia.
Bunga misalnya, senantiasa bersih, harum, dan menawan, namun tak pernah perlu merawat atau membersihkan dirinya sendiri, walau tumbuh dan hidup dari tanah berlumpur. Jika Allah mau, manusia dapat saja sebersih bunga setiap saat sepanjang hidupnya, atau bahkan membuatnya tak pernah sakit, merasakan sakit, ataupun penderitaan. Namun manusia telah diciptakan penuh kekurangan, kelemahan, dan perlu perawatan agar ia mau mengakui ketidakberdayaannya. Dunia dicipta sebagai tempat ujian. Segala sesuatu di dalamnya ditakdirkan untuk menjadi tua, lemah, dan mati. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid, Allah mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini sebagai berikut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Bencana alam. Bumi selalu terancam bahaya dari luar angkasa. Meteor. Bencana seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Para ilmuwan percaya bahwa tumbukan meteor adalah penyebab punahnya dinosaurus. Meteor lain juga dapat menghujam bumi setiap saat. Dan pertanyaannya hanya satu, kapan? Ancaman yang dapat datang setiap saat ini telah menjadi sumber inspirasi di balik pembuatan film-film Hollywood. Film Armageddon mengisahkan kehancuran mengerikan yang dapat terjadi akibat meteor kecil. Peristiwa di atmosfer seperti angin topan dan badai juga sering kali terjadi. Angin ini kadangkala cukup kuat untuk memporak-porandakan rumah, gedung, pohon, tiang listrik, mobil, serta orang dan melemparkannya di udara. Manusia tak berdaya menghadapi daya rusak angin puyuh. Kota modern dapat hancur setelah diterjang badai hebat.
Titanic, kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat, dilukiskan sebagai lambang kebanggaan bangsa Inggris. Kapal ini menabrak gunung es raksasa dalam pelayaran perdananya dan rusak parah. Lalu kapal ini tenggelam di Laut Atlantik secara mengenaskan. Tragedi kapal Titanic adalah sebuah pelajaran bersejarah yang menunjukkan bencana yang dapat menimpa kaum yang membanggakan hartanya dan mereka yang lupa bahwa Allah lah satu-satunya penguasa mutlak. Anak-anak, kehidupan manusia ini bukan hanya berhenti di dunia saja, melainkan ada kehidupan yang sifatnya lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Untuk itu, manusia harus membekali diri untuk kehidupan akhirat kelak, yaitu dengan ketakwaan dan amal soleh yang harus ditanamkan sedini mungkin terhadap anak-anak. Karena tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan akan meninggal dunia dan kapan terjadinya hari kiamat. Itu adalah rahasia Allah. Coba kita renungkan, apa itu pengertian beriman kepada hari kiamat? Kapankah hari kiamat terjadi? Sudahkah tanda-tandanya nampak? Dan sikap apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pengertian hari akhir. Menurut ahli geologi, terjadinya tekanan gas dari dalam bumi melemah dan habis sama sekali, karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat, sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Sedangkan menurut ahli astronomi, peredaran planet-planet dengan daya yang semakin lama semakin habis dan keseimbangan tidak ada lagi. Bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menubruk matahari. Sedangkan menurut bahasa, kesudahan, penghabisan, penghujung, dan tamat. Menurut istilah, masa yang akan dialami seseorang setelah meninggal dunia, di mana berakhirnya segala sesuatu yang baik di muka bumi ini maupun yang ada di langit. Untuk pengertian hari akhir menurut ahli geologi dan ahli astronomi bisa dijadikan dasar dalil akli. Kita lanjutkan dalil nakli dan dalil akli tentang hari akhir. Dalil nakli adalah dasar untuk menguatkan suatu masalah atau pendapat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187 sebagai dasar bahwasanya kapan hari akhir akan terjadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha kul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku atau Tuhanku. Anak-anak, itu adalah dalil nakli, sedangkan dasar atau dalil aklinya dapat kita saksikan semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi. Atau dengan kata lain, seluruh yang ada di bumi ini akan mengalami kerusakan. Salah satu contoh, banyak terjadi gempa bumi seperti di
Nangro, Aceh Darussalam, dan di negara-negara lainnya. Kemudian tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Yang kedua, mulai langkanya orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, kemaksiatan merebak di mana-mana, termasuk perzinaan. Yang keempat, jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Yang kelima, manusia kembali menyembah berhala sehingga benar melupakan Allah. Yang keenam, musibah terjadi di mana-mana. Yang ketujuh, pembantu telah melahirkan anak majikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat, maka semua mereka akan beriman. Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas, maka Ubay bin Ka'ab berkata, maka bagaimana jadinya matahari dan manusia setelah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, matahari akan tetap menyinarkan cahayanya dan akan terbit sebagaimana terbit sebelumnya. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, nomor 1, terbelahnya bulan yang terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Yang kedua, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia atau dabbah yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 82. Yang ketiga, makin banyaknya terjadi pembunuhan, sebagaimana hadis Nabi yang artinya kiamat tidak akan terjadi kecuali hingga terjadi banyaknya hari. Apakah hari itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bunuh membunuh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, turunnya Dajjal atau orang pendusta. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Yang keenam, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, umat yang suka merusak dan menghancurkan. Yang ketujuh, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedelapan, adanya 3 golongan di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang kesembilan, keluarnya api dari Yaman. Yang ke-10, keluarnya Imam Mahdi. Kemudian yang terakhir, sikap dan perilaku beriman kepada hari akhir. Anak-anak, setelah kalian mempelajari beriman kepada hari akhir, maka sikap dan perilaku yang harus kita kembangkan adalah 1. Perilaku semangat terus untuk beribadah, untuk belajar. Kemudian yang kedua, perilaku tanggung jawab atas apa yang kita lakukan, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketiga adalah perilaku rendah hati untuk terus selalu tawadhu dalam kehidupan. Yang keempat adalah perilaku ikhlas, dan yang kelima adalah perilaku optimis. Demikian materi iman kepada hari akhir. Kemudian anak-anak, ada tugas yang harus kalian kerjakan adalah 1. Silahkan meresum, membuat ringkasan kesimpulan dari video perjalanan menuju hari akhirat karya Harun Yahya yang sudah disaksikan di depan. Yang kedua, tulis
dalil nakli akan datangnya hari kiamat.